tapi seri. Ya, selamat malam para jebret tim yang udah nungguin hasil hari ini. Karena kita tahu setelah absen 2 minggu MU akhirnya main. Dan kita akhirnya hari ini akan kembali menyelipkan MU TV sebagai backbone dari program Jebret Media TV. Nggak bercanda ya. Nanti akan ada banyak bahasan, termasuk kita sedikit bahas timnas. Walaupun ini judulnya DPI, tapi kita tetap juga mau nunjukin kalau kita punya semangat nasionalis. Bukan kayak yang, udahlah. Oke, kita sekarang ngomongin masa bulan madunya Rangnick nih. Kayaknya udah mulai ya mendapatkan banyak tekanan dan udah mulai ada melewati jalan terjal. Karena kita tahu setelah kemarin lawan Norwich kayaknya harus payah, dan sekarang lawan tim Newcastle yang mungkin bisa dibilang salah satu tim Newcastle yang jelek dalam 20 tahun terakhir, MU nggak bisa menang. Mainnya kayak main long ball aja, dan juga kayaknya ini udah kembali ke zaman sebelum dilatih Rangnick, di eranya Ole, bahkan eranya Mourinho atau eranya Van Hal yang sistemnya nggak jelas, permainannya nggak jelas. Tapi nanti kita bahas sama pandit yang mungkin mereka lebih paham apa yang menjadi masalah dari MU sejauh ini. Oke, kita nggak apa-apa. MU masih punya tabungan pertandingan, walaupun tetap aja kalau menang maksimal masih sedikit di bawah Arsenal. Tapi musim masih panjang, kita yakin kalau Arsenal akan di bawah 4 besar juga. Dan kalau ngomongin soal MU, tapi kita juga ada update dikit soal Globe Soccer Awards. Ini cuman program atau penghargaan, ya sekalian ajang komersil, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi piala, sekaligus meluaskan koneksi antar pemain dan juga agen dan juga para pengusaha ataupun investor yang punya uang. Tapi yang menarik, statement dari kedua pemain yaitu Lewandowski dan Mbappe, kalau mereka juga menolak Piala Dunia setiap 2 tahun sekali. Kenapa? Karena nanti kita bahas sama pandit-panditnya kenapa mereka menolak, apa sih yang menjadi keberatan mereka. Nanti dibahas sama dua pandit hari ini, ada Papi Ropan dan juga Bung Wes. Tapi sebelumnya kita juga mau ngomong kalau nggak ada DPI kalau belum ada GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Produknya bisa dilihat di e-commerce kesayangan kalian, ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Ada juga program beli sekarang pasang nanti kapan saja dan di mana saja. Follow juga Instagramnya @GeForce_id untuk tahu promo dan juga spesifikasi dari GeForce. Oke, kalau mau kendaraan kalian kece, pakai GeForce. Nah, sekarang kita panggil dua pandit ini, dan sebelum kita panggil kita lihat dulu yang satu ini. Tapi gue juga mengatakan perlu 1 tahunan atau 2 tahun lagi lah Rans untuk lolos. Ya benar. Tapi ternyata dengan adanya, menurut gue ya, Alvin, ada juga Coach RD di sana, kemudian juga si Agung masuk situ ya. Agung masuk situ. Ya, kemudian Agung. ada satu lagi sebenarnya gue melihat kepercayaan kepada Loko. Iya. Jangan pernah diragukan, karena gue pernah wawancara dia juga, gue up lagi kemarin juga, bahwa dia bilang, Raffi sendiri mengatakan yang penting bisa berperilaku baik dulu, lolos itu adalah bonus. Tapi Loko bilang, saya kalau udah direkrut begini, buat apa? Cuma sekedar bertahan. Saya pengennya membawa Rans lolos. Dan setelah Coach RD kasih kepercayaan menit yang lebih banyak kepada dia, lihat apa yang bisa dia lakukan. Hat-trick. Tadi juga dia killing the game. Jangan pernah ragukan Loko. Bahkan Best itu pernah meragukan Loko, pelatihnya sendiri ya. Jadi gua mau bilang, gua betul prediksi gua salah, tapi untuk percaya pada Loko, Best salah. Itu dia buat yang penasaran ada apa sih di Depdagri kemarin sampai pada seru gitu. Iya, Depdagri ada pula ada klarifikasi dari CEO yang dibilang kalau tadi dia bilang dia nggak percaya kalau Rans akan lolos ke Liga 1, dan juga ada juga klarifikasi dari Om UK terkait timnas di bawah Sintayong. Makanya nonton Depdagri episode kemarin. Terus kalau mau request bahasan Depdagri Kamis, monggo di request karena besok juga ada timnas main. Berarti nanti akan ada hasilnya yang juga bisa dibahas atau evaluasi dari permainan timnas di hari Rabu besok ya. Tapi mari kita selalu dukung timnas. Siapapun yang mau komen, siapapun yang mau berbeda pendapat, punya keraguan, yang penting tetap dukung. Jangan justru menjagokan negara lain. Mungkin kalau melihat levelnya tim lain atau lawan ada di atas kita, itu wajar. Tapi janganlah mendukung negara lain lebih baik daripada negara kita sendiri. Itu nanti nggak nasionalis. Itu karakter orang Indonesia. Indonesia. Hah? Tahu nggak? Di acara menjelang Piala Eropa, Piala Dunia, wartawan Indonesia menanyakan kepada mantan pemain timnas Italia. Oke. Tim siapa yang kau dukung di Piala Dunia? Kira-kira lu mau nggak lu mantan pemain timnas Italia bilang,
oh saya menjagoan Spanyol. Ya, Brazil gitu. Nah, Anti banget pas itu ya. Nah, sama kayak gini kejadian. Itu ya, makanya dengerin. Walaupun kalian meragukan atau misalkan merasa banyak evaluasi atau banyak PR, janganlah diumbar di publik. Biarlah itu menjadi kegelisahan di hati sendiri aja gitu. Seperti Papi Ropan dan juga Bung Wes yang mungkin punya kegelisahan terkait timnas, tapi nanti kita bahas juga. Sekarang kita ngomong yang abis Natalan, apa kabar? Udah pada liburan kemarin? Mana Ya, ada libur. kerja ya? Biasa, ya. Kerja terus ya? Gue di rumah sakit. Ya, udah sembuh tapi kan? Masih di rumah Alhamdulillah. sakit. Oh, masih di rumah sakit? Masih. Semoga cepat sembuh. Demi ketemu lu gue kesini. Oh, udah. Iya. Kangen sama Panji ya. Nah. Kangen. Tapi sekali lagi Gue selamat Natal buat Papi Ropan. ngeledek soalnya. Iya. Selamat Natal buat Papi Ropan dan juga Bung Wes. Terima kasih, Ji. Terima kasih udah kembali bergabung. Ya. Nggak pakai libur-libur lama-lama. Nanti keburu tahun baru juga kita tetap running terus. Cuman libur di Sabtu Minggu. Senin udah kembali DPI berjalan seperti biasa. Nah, sekarang kita ngomongin dari hasil-hasil yang ada di Boxing Day, yaitu dan juga ada pertandingan yang akan berjalan di Boxing Day. Tapi sebelum kita ngomongin yang kemarin kayak udah ditunggu-tunggu banget setelah 2 pertandingan nggak main, udah banyak yang shoo. Ternyata shoo-nya masuk angin ya pada bersin-bersin karena nggak bisa menang lawan tim Newcastle yang lagi ancur-ancurnya. Tapi kita kalau ngomongin sekarang tim yang lagi ancur-ancurnya sekarang udah bisa diganti pelatih yang lebih oke di bawah Antonio Conte. Ini ada menunjukkan performa konsisten atau performa positif yang berbeda sejak dilatih Nuno gitu kan. Conte menggantikan Nuno punya bahkan kemarin saya baca ada statistik distance covered-nya di era Nuno sama eranya Conte itu jauh banget, ada di peringkat 18, Conte ada di peringkat 1 dalam hal distance covered, artinya pemainnya dipecut untuk gerak terus ngejar bola. Nah ini ngomongin target realistis untuk musim ini sebelum kita ngomong dari teknis, apa sih menurut kalian realistis? Apakah cukup di atas Arsenal atau menembus Liga Eropa menurut kalian? Papi Ropan dulu deh, Bung Wes mau minum dulu nih. Sengaja gue minum. Kalau kita bicara memang tuh compare dengan Nuno memang jauh ya. Ya. Dan ini kan pelatih yang punya DNA juara. Nuno kan di mana pernah juara. Ya. Apalagi kalau di Inggris, di Wolves. Nggak bisa. Dan kita tahu bersama bahwa Conte itu jauh lebih bagus. Ya. Hanya di Chelsea dia bisa membawa juara, di Inter juga pernah juara. Ya. Mungkin di Spurs itu berat ya kalau bisa menjadi juara. Tapi kalau bilang di atas Arsenal, mereka masih punya 3 pertandingan, masih ada 9 poin. Setuju. Iya kan? Ya, Berarti mereka akan 38 poin, mereka ada di atas. Paling tidak mengincar posisi keempat itu realistis Ya. bagi Conte. Dan kalau saya lihat ketika dia membawa Chelsea juara atau Inter juara, justru lebih bagus saat ini dalam 6 pertandingan. Ya. Ketika mereka bermain dia 0-0 dengan Everton, kemudian hanya draw dengan Liverpool aja 2-2, 4 menang. Jadi kalau dibandingkan 6 pertandingan di Chelsea dia membawa juara, 6 pertandingan di Inter dia membawa juara, ini bagus. Bagus ya. Tapi untuk juara enggak. Ya. Gitu. Untuk juara enggak. Belum. Karena memulainya dari tengah ya, Memulai bukan dari tengah, awal. dan bukan dari awal. Jadi Ya. saya pikir ini sudah suatu langkah yang bagus Ya. untuk dia ada di Spurs. Dan tidak kalah loh, baik sekali tuh. Nah, tapi kalau kita ngomongin oke lah, kita lupakan liga untuk menjadi juara. Tapi kalau piala domestik seperti Carabao atau EFL itu mungkin nggak sih untuk dapat trofi setelah tahun terakhir 2008 itu juga ya gitulah. Enggak, kalau gue jadi manajemen kubu Spurs, gue fokusnya ke Premier League. Fokus Premier League, yaitu Fokus Premier 4 League. besar. 4 besar. Oke, secara duit lebih gede. Secara duit, terus bagaimana lu mau mengundang pemain sepak bola musim depan ketika lu nggak main Liga Champion. Oke. Orang kan lihat main Liga Champion nggak gitu. Ya. Nah, apalagi kalau dia mainnya di kompetisi ciki-ciki yang baru dibikin. Arsenal nggak main di 3 kompetisi bahkan yang paling bawah, tapi mau Thomas Dia Partey. punya sejarah juga. Dia punya sejarah. Oh iya, Spurs nggak punya sejarah, sorry. Spurs harus membangun sejarah lagi kalau bicara Premier League. Ya, Arsenal adalah salah satu penguasa the biggest Premier ya. League. Ya, betul. Itu yang akan dibangun. Kalau gua ngapain dengan kondisi maaf ya mungkin gua berbeda, tapi di era pandemi gini kayak kemarin Liverpool lawan Leicester ngapain juga lu menang lagi? Oke. Tapi ambil dua-dua aja, Wes. Menang Ya, di gol. 2016. Iya, udah main anak muda maksud gua dengan kondisi gini tiba-tiba ntar COVID nambah lagi lu berantakan lagi. Nah, tapi ini kalau yang dari performa lumayannya Tottenham di bawah Conte ada satu yang masih tunggu-tunggu, ketajaman dari Harry Kane. Terlepas dia udah nyetak gol, tapi ekspektasi orang terhadap Harry Kane itu kan 20-an Terlalu tinggi, gol ke atas iya. ya. Dan Rata-rata apalagi 20 gol ke atas ya. Ya, sekarang ini masih jauh dari performa Harry Kane yang tahun-tahun sebelumnya gitu Udah kan. mulai loh. Udah mulai? Udah mulai dekat ke gawang kalau gua Paling tidak kan lihatnya. 2 pertandingan terakhir Iya, udah menunjukkan cetak bahwa gol dia kan? Iya. cetak gol ya. Udah ngelihat kayaknya udah lupa tuh Masalah mau pindah ke City ya. masalah mau ke City, terus dengar lagi City udah nyerah kan Ya. untuk ngejar dia, kayaknya udah nggak ada harapan lagi untuk ke City karena City udah nggak mau ditahan-tahan harga enggak, mereka mulai cari pemain lain. Nah dia harus fokus lagi menyelamatkan karirnya untuk
mungkin bukan City, mungkin MU. Tapi dia memang mesti pindah. Kalau dia bertahan terus, Iya. dia bertahan terus di Spurs nggak akan dapat dia gelar juara. Kayak MU Untuk aja. bisa menjadi juara nggak bisa. Iya. Ya MU ya itulah tahu sendiri. Tapi kita bahas soal ini. Tapi kalau ngomongin soal Kane pindah nggak pindah, tapi kan ini kalau Kane pindah artinya dia harus ngulang lagi dari awal loh, ngebangun project dengan pemain andalan yang berbeda lagi. Karena kan sekarang kita tahu ketika ada nama sosok Harry Kane, orang bilang pasti tim ini berpusat pada sosok Harry Kane ke dalam menjadi apa? Menjadi yang paling satelitnya lah, menjadi Iya. apa? Pusatnya. Kalau Kane pindah harus ngebangun dari awal lagi dong berarti tim ini. Ya bisa saja itu, tapi mereka mesti mencari memang striker yang sama seperti dia. Cuma kalau saya bisa melihat, Ji, itu ngapain dia bertahan lama? Dengan posisinya kan makin tua, makin nanti nilainya makin turun. Ya. Ya. Dia harus pindah. Artinya kalau City sudah menyerah, ya masih bisa ada Liverpool, ada Chelsea, ya kan? Ada MU. Chelsea masih bagus. cari striker. Masih jadi Striker, striker. ya, ya. Dan kalau dia ke MU gue lebih senang. Lebih top. iya, Iya, lebih top. Gantilah Siung, nggak usah lah. Bisa terlalu ini. Kan sudah tua juga kan. Dua tahun lagi 2 selesai tahun lagi Siu-nya. Siu Oh, iya, Siu-nya selesai. kalau Iya kan. Martial dijual. Iya, Nggak ada yang mau tapi Pogba Martial. juga lepas aja lah. Nomor 3 kan Martial. Kasih ke Newcastle Iya, bisa. kan? Cuci gudang masih bisa lah, Ji. Cuci Nah, gudang. tapi kalau menurut kalian ini kan Spurs terkenal dengan pemiliknya yang cukup pelit, cukup alot untuk Levy, soal Levy. pembelian pemain Kok maupun cukup? ya sangat sangat pelit walaupun dia sebenarnya pernah jor-joran dari uang hasil penjualan Gareth Bale beli 7-8 pemain nggak ada yang sukses kembali cuma Eriksen yang benar-benar awet sampai sekarang nggak sampai sekarang karena dibeli sama Inter kan. Inter ya? Nah tapi kalau menurut kalian ini dengan adanya Levy di sana dan juga ada sosok Paratici yang walaupun Paratici yang membawa Conte bisa nggak sih Conte membawa pemain-pemain yang memang diinginkan dengan sesuai kebutuhan timnya menurut kalian Kontraknya nggak lama. Conte? Ya kontrak kan cuma 1,5 musim. Coba dulu. Kalau makanya gue bilang Conte bukan tipe orang yang lama. Setuju. 3 Kalau tahun dia maksimal. melatih cuma 3 musim itu paling lama tim nasional. Kalau melihat di tim mana lagi cuma 2 tahun. Kalau sebenarnya MU mau sama dia kontrak 5 tahun, dia akan bangun tim ini bagus. Cuman dianya kan lompat-lompat melulu. Iya, iya. Nah, bagaimana mungkin dia membangun tim kalau tahun depan dia udah nggak di situ lagi. Terlalu cepat mungkin Wes dia ambil ke Spurs ya. Kalau dia tunggu aja dikit seminggu, 2 minggu, dia masih bisa di MU kan? Iya. Yang oleh dipecat gitu kan. Tunggu Dia masih rame. bisa, tapi waktu dia ambil di Yang saya dengar, Tapi yang gue MU dengar emang nggak ngejar dia tuh Memang ujung-ujungnya. yang gue Iya, dengar iya, iya, MU betul. minta dia 4 tahun 5 tahun. Oke. Dianya hanya mau 2 tahun. Oh, tapi kalau tapi memang tipikalnya dia itu ya. Iya, dia nggak Tipikalnya pernah dia. melatih di klub, dia nggak mau. 3 tahun itu udah prestasi bagus. Nah, ini kalau kita ngomongin Conte yang mungkin orang banyak yang menyayangkan kenapa nggak ke MU gitu karena ini emang pelatih yang memang punya DNA juara dibandingkan terakhir MU kemarin mengambil Rangnick yang memang belum pernah meraih juara bersama tim besar dan juga di kompetisi yang bergengsi. Nah, sekarang kita ngomongin Rangnick yang akhirnya sekarang menghadapi ujian. Nah, inilah pressure sebenarnya bahkan melawan tim-tim kecil aja dia udah mulai kesulitan terlepas dari banyak pro dan kontra. Ada yang excuse bilang 2 minggu nggak main, match fitnessnya belum nyampe. Ada juga yang bilang, loh ini soal sistemnya nggak jalan lagi. Kalau kemarin ngeliat sistemnya beda sama permainan pertama Rangnick yang memang mengandalkan pressing yang sangat disiplin. Kemarin mainnya caur-cauran, long ball banyak, main tarkam. Kalau menurut kalian apa yang berubah? Di 3 pertandingan Premier League kan lawannya bisa dibilang harusnya disikat habis ya. Betul. Harus. Palace, Norwich, sama Newcastle. Newcastle. Di sini nggak kebobolan. Prestasi adalah membangun pertahanan. Defense, disiplin. Tiba-tiba kemarin diacak-acak tuh Ya, sama si Maximun. Munal Munil, Iya kan? ya. Diacak-acak tuh permainan dia. Nah, kalau gue lihat belum ketemu ini si Rangnick dengan gaya main yang dia inginkan. Dia kan komentarnya sangat mengecewakan ya. Dia Nah, bilang iya, benar-benar pemainnya. kecewa. Even termasuk Cavani, menurut dia ini jauh dari ekspektasi dia untuk main bola yang diharapkan dengan nama besar MU. Ini MU loh, bukan klub yang di bawah papan bawah. Ini klub besar, klub juara. Lu main begitu lu nggak pantas. Nah ini kalau melihat dari permainannya Papi, kalau ini Iya. kan tadi yang si Bung Wesley bilang kalau emang Rangnick bahkan mengomentari bukan soal formasinya, bukan soal skema, pemainnya yang nggak bisa mengeluarkan atau mengikuti instruksi atau emang nggak bisa mainkan yang nggak dalam performa terbaiknya lah. Tapi ini kan sering dilakukan bahkan di era Ole, di bawah Iya. Mourinho. Yang sisa-sisa pemain ada itu masih ada kan, eranya Van Hal mungkin masih ada beberapa pemain ini yang memang main bagus 1-2 pekan abis itu mereka lupa lagi caranya bermain. Dan Nah, apa Rangnick itu, nggak Dit? boleh memaksakan itu kan ke pemain, karena dia juga belum pernah menangani, baru kali ini dia datang ke Liga Primer, belum Oke. tahu. Beda kayak Conte kan sudah pernah melakukan itu. Nah dia belum beradaptasi yang panjang. Mau berharap apa kalau cuma 2-3 pertandingan dengan sistem dia? Mau mengubah apa yang dia harus ubah di sini? Nggak bisa dengan pemain seperti ini kan? Covid lagi. Ya,
Kecuali dia sudah menangani begitu lama, dia ada pembelian pemain baru sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan pola yang dia mainkan, nah ini enak. Tapi kan dia memainkan pemain-pemainnya sudah ada yang ditinggalkan oleh. Ya hanya untuk memaksimal sulit untuk bisa melakukan ini. Mana mau harapkan ini, apalagi hancur-hancur kemarin kan. Tapi kan kalau kemarin kemenangan pertama lawan Palace, orang banyak yang bilang dengan gaya permainan yang sangat pressing, kok ini ternyata bisa kok pemain MU bermain seperti ini. Lah kok sekarang di pertandingan ketiga berubah jauh wajah mereka. Kan Newcastle kan nggak buta waktu melihat MU main lawan Palace. Wah, Ronaldo bisa kejar sprint mundur bantu pertahanan. Norwich juga kan mereka nggak buta juga. Mereka udah lihat, oh begini lu siapin temennya. Nah, sementara pemain MU yang baru mulai bermain dengan gaya baru kan juga butuh adaptasi. Begitu ada anti teori counternya dari lawan, wah nggak ketemu nih counter ininya, strategi barunya. Ya tadi seperti Bung Roman bilang, ini orang baru Rangnick di tim yang baru, bukan pemain pilihan dia dengan gaya bermain yang jauh berbeda dari dan dia mencoba mau mengubah kan, itu nggak bisa dengan begitu cepat kalau bisa melihat. Dan Newcastle kemarin itu mereka tuh jauh lebih bagus sebenarnya kalau bisa melihat kan, peluang banyak bisa bikin gol, cuma karena De Gea aja yang ada di bawah Mister. Dan setiap tim ketemu MU pasti termotivasi untuk menang, termasuk Norwich walaupun mereka kalah karena belakangan MU juga suka lucu kan, jadi orang kayaknya bisa dikalahin MU gitu kan. Dan kita bisa melihat motivasi mereka cukup besar sekali, dan memang ada rasa frustrasi dari seorang Rangnick begitu di babak kedua. Bagaimana kita lihat cepat dia langsung menggantikan pemain kan, Rashford, si Sancho masuk dengan si Cavani kan, Greenwood ditarik keluar sama Fred. Jadi itu ada frustrasi, tapi ketika baru mulai babak kedua langsung 2 diambil karena dia tidak jalan dengan pola yang dia inginkan. Ronaldo masih jalan kaki. Kalau kalian melihatnya ini berarti mungkin hanya waktu yang bisa menjawab nanti akan seperti apa. Tapi kalau kalian melihatnya ini hanya butuh proses. Rangnick bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada tanpa perlu merombak lama, atau memang problemnya justru memang di mentalitas pemain-pemain yang memang udah ada sejak Ole atau bahkan sejak Mourinho ini yang memang harus dirombak sebagian besar. Iya, apa? Kalau kalian ikutin beritanya kan Rangnick cuma mengambil 4 anak muda dari Jerman. Itu berantakan tuh nanti posisinya. Bruno dia kasih pelapis, dia kasih pelapis di Luke Shaw, dia kasih depan. Berarti dia tahu kan, ini orang-orang ini nggak akan lama nih, nggak akan bisa ngikutin apa yang dia mau. Harus dikasih kompetisi di dalamnya. Kemudian yang tersingkir adalah mereka-mereka yang menurut gua usianya sudah tidak bisa bersaing lagi dengan gaya bermain yang diingin Rangnick, gajinya gede. Lu harus singkirin itu supaya apa? Pusatnya bukan kepada 1-2 pemain yang gaji-gaji gede dan usia sudah uzur ini. Lu membentuk Cavani dengan gaya baru nggak bisa. Udah berapa lama dia main bola dengan gaya itu, tiba-tiba lu minta Cavani bermain ala Rangnick. Ya kita ngomong Sintayong, nggak mungkin dia mainkan Victor Ibonevo dari awal pertandingan sampai kompetisi selesai. Udah umur 30 berapa untuk melawan main dengan gaya yang diinginkan. Rangnick pun begitu. Apalagi dengan pola yang unik kan, 4-2-2-2 kan. Sesuatu hal yang baru di MU, untuk anak MU kan kaget juga mereka untuk bisa beradaptasi dengan itu. Berarti artinya nggak selamanya kan dengan punya pemain bernama besar, kualitas kelas dunia, berharga mahal, otomatis mereka bisa mengikuti semua sistem pelatih kan? Iya, nggak bisa dong. Beda pelatih, beda sistem, belum tentu pemain ini bisa cocok kan? Pertanyaannya ya, musim depan siapa pelatih MU ketika Rangnick masuk di manajemen penasehat, konsultan atau apalah, dirtek apa kan yang menentukan, misalnya dia beli pemain sekarang nih, terus besok pelatih ganti. Nah itu kan yang akan menjadi fondasinya seperti apa, siapa yang akan membangun fondasi ini kan? Pasti baru lagi ya. Kasihan MU kan, kasihan MU. Apa yang sudah dibangun oleh Rangnick bisa berubah lagi Ji. Kalau dia sudah menjadi, kalau pelatihnya nggak beda gaya ya. Kecuali mereka permanenkan dia kalau bagus, kemudian permanenkan, nah mungkin akan atau jalan. memang pelatih yang dipilih sama MU dan juga Rangnick memang udah punya kesepakatan mereka akan membangun dengan fondasi visi yang sama. Betul, gitu kan. Kecuali begitu ada kesepakatan itu. Ya kayak Klinsmann sama Hakim Low. Kan nggak jauh beda sebenarnya mereka. Oke, nah kalau kita ngomongin soal ini, kemarin banyak yang di pandit-pandit juga menjadi sebuah perdebatan. Kalau kita tahu Gary Neville yang cukup vokal mengkritik MU dari eranya Mourinho, bahkan Ole pun dia sebenarnya awalnya ngebela, sampai akhirnya dia juga udah nggak bisa ngebela lagi. Kemarin dia justru mengkritik pemain-pemainnya, banyak mantan main MU mulai mengkritik. Ini problemnya udah bukan soal hanya di pelatih, banyak pemain yang memang udah menunjukkan attitude yang salah, mereka yang nggak bisa menunjukkan performa terbaik mereka secara konsisten, termasuk gestur para pemain senior. Kemarin yang dikritik oleh Gary Neville adalah gestur dari Bruno Fernandes dan juga Ronaldo yang memang kelihatan nunjukin kesel. Lu kok kayak nunjukin lu bego banget passingnya gitu, kayak ada mulai ada friksi, mukanya marah, lu kayak salah passing, ngoper yang bener dong kayak gitu loh. Ini artinya sebuah
ada friksi berarti kan antara attitude main yang kelasnya Bruno dengan attitude para pemain muda. Menurut Bunga seperti apa? Ekspektasinya orang kan beda-beda. Ketika Ronaldo datang, semua berantakan formasi depan. Kemudian standar yang diinginkan waktu Bruno datang Januari 2020 tiba-tiba bus gitu ya. Iya. Ini semua orang solusinya ada di Bruno. Ronaldo datang berubah lagi mainnya. Nah, kemudian Rangnick datang berubah lagi. Nah, standar mana nih yang diharapkan? Nah, kalau kesalahan-kesalahan elementer gitu, ya pemain senior marah lah. Ya. Kenapa? Bebannya ada di mereka. Ketika kalah, apa ya anak muda-muda itu yang disalahin? Enggak lah, yang disalahin ya sekelas Ronaldo, Bruno. Ya pasti ada di mereka tuh, pasti ada ini ya, beban, gila lu bikin malu gua aja lu. Ya. Tapi artinya ini buat Papi situasinya kondusif gak atau positif gak ketika Bruno atau Ronaldo nunjukin mereka marah sama pemain-pemain yang mainnya bego gitu ya atau mainnya jelek di lapangan, bukan di ruang ganti mereka mengevaluasi ini atau kondusif dong. Kenapa baru terjadi di pertandingan ini kok saling marah kan? Pertandingan hampir setiap minggu terjadi. Ya. Nah, kalau saya bahkan habis 2 minggu break Iya, COVID, ini langsung udah emosinya nggak bisa ditahan. Kalau gitu. saya buat Rangnick mencobalah untuk jangan terlalu membiarkan Ronaldo itu bermain terus. Cobalah sekali-sekali dia untuk menjadi pemain cadangan, Bruno pemain cadangan. Karena kan ini tim-tim pemain-pemain yang bisa merusak kekompakan dalam lapangan, termasuk Rashford juga yang banyak bertingkah juga kan. Boros banget. Iya. Jadi mereka sekarang sudah nggak ada Pogba, ya. Udah agak aman, agak tenang. Ya Ronaldo sekali-sekali lah untuk biar kasih pemain-pemain muda. Sancho bermain duluan, Greenwood bermain duluan, Van de Beek main dulu dicoba. Ini kan belum dicoba. Belum dicoba. Ronaldo terus sih dengan Bruno kan, ya, koneksi Portugal ini tarik dulu lah untuk sementara. Lihat. Jangan-jangan ada titipan manajemen ini Lihat Ronaldo dulu harus. cara bermain 1-2 pertandingan yang mereka bisa ambil, nggak mungkin kalah. Main Van de Beek CS kan bisa dilihat. Gitu. Nah, sekarang pindah ke masa Spurs nggak aja mungkin deh. kalah, bisa kalah. Tapi kalau kita ngomongin MU, berutut kalian ini dengan sekarang Rangnick masih butuh jauh untuk beradaptasi dengan formasi, dengan pemain yang masih jauh untuk bisa beradaptasi dengan skemanya dia. 4 besar realistis nggak sih? Dengan sekarang Arsenal yang udah mulai bisa menemukan konsistensinya. Posisi 4 itu malah direbutkan antara Arsenal dan Spurs, bahaya buat MU. Ya. Kalau Chelsea bangkit ya. Ya. Ini Chelsea juga bikin angin-angin. Tapi Chelsea kan angin-anginan masih bisa menang gitu. Dibanding MU yang angin-anginan seri kalah. Tapi kan kompetisi masih panjang di 4 besar berarti realistis masih ya? Kalau coba ya terus. Nah. nggak tahu gua. Karena gua yang lebih menunjukkan grafis arah ke sana itu Spurs dan Arsenal. Oke, yang lebih mengarah ke sana dari sekarang tapi ya, Nah, karena masih kalau panjang ya. bursa Januari ada perubahan yang gue bilang tadi, ada perubahan dan ada shock terapi, ada kompetitif yang dibangun di dalam tubuh MU supaya pemain-pemain itu tidak lagi seenak-enaknya, nggak ada jaminan lu starter, nggak ada jaminan lu main terus, baru mungkin ada perubahan. Kan dibutuhkan konsisten untuk masuk realistis ke babak ke zona Champions 4 besar. Dan menurut saya ini berat. Karena MU? mereka juga berat untuk masuk ke sana. Karena mereka apalagi kemarin sudah membuang peluang untuk mendapat 3 angka melawan Newcastle. Mestinya kan mereka ambil itu. Kalau bisa ada peluang karena mereka punya tabungan 3 kan. Betul. Dengan ini berkurang agak berat. Itu berat untuk karena 3. Ini harus bisa kalah loh, bukannya 1 poin. Kalau nggak ada Hea selesai. Betul. Ya itu saya bilang butuh konsisten untuk ke sana. Kecuali ada perubahan-perubahan di musim dingin ini, ada pembelian pemain dan semua mau bertarung untuk bisa ada di 4 besar. Kalau tidak konsisten menurut saya berat untuk bisa masuk sana. Karena ini Arsenal ada di situ dan Spurs. Benar, akan ada 2 klub London yang bertarung di situ, termasuk Chelsea. Iya. Masuk West Ham. Oh ya, kita lihat lah. 1-2 itu mungkin antara City Liverpool, tapi 3-4 itu kejar-kejaran ini. Dan West Ham juga saya nggak yakin juga ya. Ini kan angin-anginan juga ini. Habis bahan Pelin-pelan, bakar kan. itu. Kadang-kadang bagus melawan tim besar, Iya. kemudian dengan tim yang ada di bawah mereka bisa kalah. Jadi susah untuk di ini. Spurs sama Arsenal kan bagus terus ini. Kita bisa lihat dia bisa menahan ada di atas. Dan Spurs di 2 ini aja. Arsenal, ya. Untuk 4 besar 2 ini aja saya lihat tuh. Ya, kita lihat nanti akan seperti apa MU di bawah Rangnick, apakah mereka bisa menamatkan musim ini dengan minimal menembus 4 besar atau justru Liga akan Eropa. menjadi polemik lagi atau menjadi masalah baru buat MU. Nyata untuk menembus 4 besar aja mereka tidak mampu dengan kualitas main bintang, even ada Ronaldo di situ ya. Ya. Oke, sekarang kita pindah dari Ronaldo yang masih dapat jatah award semalam di Globe Soccer Award. Tapi mungkin yang belum ngeh, ini kalau GSA ini sebenarnya umurnya udah ada 12 kali Dari penghargaan. 2010. 2010 ya, berarti sekarang 11 kali apa 12 kali? Sekarang 2021 ya? Ya. Berarti udah ya award ke-12, Masuk ke-12, award ke-12 yang digagas sama Asosiasi Agen Pemain Eropa yang digelar di Timur Tengah. Taulah, pasti ada unsur-unsur komersilnya, mencari duit sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ini sebenarnya award buat pemain-pemain ini penting gak sih mereka? Karena ini kan awardnya
ya dibandingin FIFA Award atau Ballon d'Or bukan Buat satu saya sih gengsi, nggak tapi penting ini. mereka tetap datang untuk ke sana. Ya pasti datang karena sisi bisnisnya kan, sisi itu dokunya kan. sisi bisnis ya. Bagi saya sih nggak penting ngapain mau ini, apalagi bikin di Timur Tengah lagi kan. Jadi yang bikin agen. Agen. Yang nyari iklan sponsor buat pemain, ya agen-agen itu kan. Iya. Berarti nggak bergengsi berarti Globe Soccer Awards ini Nah, pernah sebenarnya. lu denger nggak gitu? Tiba-tiba ada agen terbaik, come on lah. Oh, iya. Awal-awalnya kan nggak ada pemain terbaik. Iya. Agen terbaik. Iya. Ada kemarin si siapa ya? Fans TikTok terbaik apaan sih gitu loh. Oh, iya, Lu iya, kasih iya. penghargaan yang aneh-aneh gitu. Dan Ronaldo dapat ini. Dapat kemarin, dapat ini apa? Apa sih yang dilakukan Lupa. Ronaldo 2021 ini apa sih yang hebat dari dia? Top Yang- scorer di Top Juve. scorer tersubur. Top scorer di Juve doang. Wah. Ya. lebih kepada marketing kan, lebih kepada positioning. Marketing. Ini jualan, makanya mereka pakai ya. Gua kan pernah juga bikin award sepak bola gitu, Ya. dan sponsor bilang ada ini ya, ada ini ya. Titipan. Ya. Ada. Titipannya banyak pasti Karena ya. kan kalau garing-garing gitu nggak ngejual buat Iya, sponsor. ini diadain aja. Nah, Cuma tapi Makanya ini DPI-nya aja. bikin. Oh iya, nanti DPI Iya. bikin. Cari Iya. sponsor dulu ya, kita Ya, bikin nanti. bikin lebih Ntar bagus. banyak siapa sponsornya, tergantung siapa yang mau ngasih titipan-titipan buat sponsor-sponsornya nanti. Sama ya. aja dong lu. Oh sama. Kan zaman sekarang yang penting cuan gitu. Nah sekarang ngomongin Oh, kirain postingan bukan? Mbappe sama Lewi yang ditanya kemarin soal Piala Dunia, mereka kembali juga menyatakan menolak Piala Dunia 2 tahunan. Ini agendanya seperti apa sih kok begitu gencar 2 tahun ini, semakin gaungnya diperdengarkan tapi juga banyak pemain yang semakin vokal mereka menolak 2 tahunan ini. Jangan-jangan 1 tahun sekali nanti. Habis 2 tahun ini jadi 1 tahun sekali. Enggak, gua usul begitu, Bang Ropan. Nah. Piala Dunia boleh 2 tahun sekali, Piala AFF setahun sekali ya. Kami ke final. Iya. Dan repot sih. 2 tahun sekali pantas. Biar Gila lo. biar apa? Biar apa? Biar Tahun sekali. yang bikin konten dapat cuan, yang bikin posting-postingan, Konten poster ya. bikin image, bikin poster, dapat objek terus. Bisa. Selamat desain grafis yang bekerja di bawah itulah kalian tahu. Teman-teman pasti kan. DPI bisa terima order nggak? Bisa. Jadi kembali ke tadi pantas ya saya pikir. Mbappe protes. Iya, kenapa? Xavi protes. Capek banget loh. Capek ya. Lu bisa era Euro ya. Tapi Kemudian kesempatan mereka mendapatkan Piala Dunia lebih banyak ya lebih banyak tapi dibandingkan pemain-pemain udah jadul kayak yang robot dapat kan Piala. udah dipaksakan untuk bisa bermain. Ada ingat ada Nations League. Kalau sampai ke Piala Dunia, kalau udah cedera di tengah-tengah, Oh iya, nggak main Piala itu Dunia, ngapain nggak juga. dapat pekerjaan seumur hidup pekerjaan ini. Yang repot yang bermain di IPL. Iya, kan? karena Mereka dia harus bermain Boxing ada Day. 3 bukan kan Piala Liga, FA Iya. Cup, Bahkan nggak ada istirahat ya. Harus Istirahat. diubah. Iya. Carabao Cup itu Piala Liga itu mungkin untuk Pemain muda, ya, akademi. kalau enggak mereka mengorbankan pemain. Nah, inti sepak bola adalah pemain. Kan nggak mungkin pelatih yang menjadi daya jual pertandingan adalah pemain. Ketika pemain lu korbankan, ya berarti lu membahayakan hiburan ini, membahayakan olahraga ini. Tapi Jadi yang ini- pasti repot. Tapi inti sepak bola itu bukannya justru menghibur penonton menurut kalian? Ya. Karena kan untuk menghibur penonton mereka harus bayar tiket. Tiket itu Kalau dia artinya uang. kalau dia nggak bisa main lagi, lu terhibur Menghibur nggak? kalau dia patah atau dia cedera di situ gimana? Nggak bisa ini. Tiba-tiba ya, lu nggak bisa Pemain lihat bisa digantikan pemain manapun. sekelas Ronaldo. Oh iya, Kalau nggak ada kompetisi komersil sebanyak itu ya. sampai 36 tahun nggak akan nyampe. Iya, iya, Mungkin 28 udah pensiun. Tapi susah, Bi. Bagi waktunya berat. Karena mesti ikut kualifikasinya Euro, Piala Dunia, Nations League Oke. akan main. Kemudian UCL main. Aduh, Piala Liga. Belum kalau jadi Capek. Liga Super Eropa. Iya, capek. Itu Mati lah. bagaimana bisa tiap hari main itu, Ji? Nah, tiap hari main. Tapi mungkin kalau buat Indonesia kesempatan Piala Dunia setahun sekali mungkin bagus kali ya. Tapi Bagus saya ya, kalau Indonesia setahun Piala Dunia sekali. belum, Piala AFF mungkin ya. Kesempatan untuk mendapatkan piala lebih besar lagi. Nah, kita ngomong sekarang Piala AFF di mana Indonesia sudah menatap laga final atau tinggal selangkah lagi meraih trofi juara AFF pertamanya setelah 5 kali hanya mampu keluar sebagai runner up. Tapi 2 langkah. sekarang di bawah Sintayong ada progres dengan pemain muda yang sempat ada keraguan di awal dengan nama-nama yang dipanggil, tapi justru sekarang menampilkan progres dari sisi permainan, dari sisi kekompakan, dari sisi kerjasama. Dan sekarang kalau menurut kalian menghadapi Thailand yang memang Sintayong mengakui levelnya Thailand ada 1 tingkat di atas Indonesia, tapi kita tahu Itu kalau lu yang ngomong dihajar sama netizen. Ardes Gunawan, langsung ngomong lagi. Netizen. Ya kan Untung Sintayong yang untung- ngomong. untung Sintayong yang Itu ngomong. Sintayong Iya, yang ngomong. Sintayong Jadi yang ngomong. lu hanya menyampaikan apa yang Sintayong ngomongin Iya. bahwa level Thailand lebih tinggi. Nah gitu. Bukan kita ngomong ya. Bukan, meminjam corong dari Sintayong yang Sintayong. mengakui memang Oke. Thailand 1 level di atas Indonesia. Karena kalau lu ngomong gue serang lu. Tapi kita tahu Korea Selatan juga pasti levelnya berada di bawah Jerman. Sintayong bisa mengalahkan Jerman, even
ya dua-duanya nggak akan kemana-mana dari Piala Dunia di tahun itu. Sekarang kita ngomongin Indonesia lawan Thailand, dari kedua performanya mereka, dari formnya mereka, menurut kalian ini akan menjadi pertarungan sengit atau melihat Indonesia seperti melawan Vietnam di fase grup yang memang dikurung habis-habisan dan Indonesia hanya bisa mencuri momentum dari yang sedikit yang ada? Jadi gue bilang berkali-kali di YouTube gue, ini Sintayong memberikan wajah yang berbeda dan dia punya banyak cadangan muka timnas mau dipakai yang mana. Ketika dia menghadapi Kamboja, Laos, dia punya catatan betapa gelandang-gelandang kita jaraknya jauh ketika kehilangan bola dan pertahanan kita mereka jalan melihat gawang kita diserang, mereka jalan kaki loh. Jalan kaki. Nah perubahan itu terjadi di lawan Vietnam, dia pakai wajah baru. Nggak usah nyerang, lu coba kuatin bertahan lo. Dan kita pakai, emang nggak niat nyerang kok lawan Vietnam. Hanya dapat poin 1. Melawan Malaysia, dia ubah lagi gaya mainnya. Lu mencek, dalam berapa pertandingan, 6 ya sudah ya? 6. 6. Ya, 6. Hanya 5 pemain yang selalu jadi starter. Selebihnya selebihnya dirotasi. Dan dia sudah memakai 26 pemain dari 30 yang dia 27 apa yang dia dari 30 Egy terakhir ya yang main. Jadi dia tahu dia memainkan yang banyak kejutan-kejutan. Nah, melawan Thailand kalau patokan kita permainannya lawan Singapura leg kedua selesai kita. Kalau itu patokannya, betapa pemain kita nggak konsentrasi, betapa pemain kita panikan, kehilangan akal ketika dapat keuntungan kartu merah malah tertekan. Gua kasih perumpamaan itu kayak lumpur pengisap kan, quicksand. Begitu lu bergerak kayaknya salah lagi. Masuk lagi. Lu nyerang salah. Lu bertahan gila. 2 kartu merah lawan Singapura. Singapura masih bisa bikin peluang dan ngancam kita dapat penalti lagi. Nah, ini yang gue bilang kalau patokannya lawan Singapura selesai kita. Tapi yang gue yakin Sintayong punya wajah baru lagi yang dia akan kasih lihat ke Thailand. Terlepas tidak ada Pratama, Arhan, dan terlepas kalau moga-moga Rahmat Irianto nggak cedera, ada harapan di tengah. Oh, Pratama masih cedera, udah masih absen ya? Dia akumulasi ya? Pratama akumulasi. Akumulasi. Aduh, nggak ada lemparan supernya ya? Nggak ada. Diam-diam itu AFF bikin pengumumannya kartu kuningnya ternyata ada gitu pas pelanggaran pas penalti itu. Nah, kalau Rahmat Irianto tidak cedera, mungkin kita akan melihat. Tapi kalau Rahmat Irianto cedera, mungkin Dewangga akan lebih ke depan, Balgot main dari awal. Nah, formasinya kejutan apa? Silakan Bung Ropan. Kalau lihat di semifinal membandingkan kita melawan Singapura dan Thailand melawan Vietnam. Jauh kalau bisa melihat. Vietnam itu bagaimana kalah terus dalam penguasaan bola melawan Thailand dalam 2 leg. Ya. Kemudian mereka tidak mampu membuat gol. Ya, berbeda kalau Vietnam bermain dengan kita kan kita lihat terlepas dia bilang tadi kita bertahan total, kita tidak kalah, kita dapat 1 poin. Tapi kan ini beda fase grup dengan bermain sudah di final. Peluang tetap ada walaupun memang agak berat. Tetapi justru dengan kesempatan seperti ini kita diuntungkan karena sebagai underdog itu kita lebih nyaman bermain. Ya, justru mereka lebih tertekan karena mereka harus menang dan juara Thailand ya. Karena mereka sudah 5 kali juara. Kita juga 5 kali runner up. Karena mereka bisa 5 kali juara di hati masyarakat. Thailand kan lihat mereka bisa 3 kali menang lawan kita di final di Piala AFF. Jadi agak seperti tadi. Namun kalau kita bawa, saya udah bilang di konten saya, kalau kita mau bawa semangat di Pakansari 2016, kita menang kok di situ. Ketika Thailand unggul, bahkan ada 7 pemain Thailand yang sekarang bermain di Polking saat ini. Kita hanya 1, hanya Fakhrudin yang tersisa. Jadi Golahan Samuyama ya? Kalau kita kita bisa main seperti di Pakansari, kita kan bisa menang melawan mereka. Waktu itu nggak bisa begitu. Kiatisuk Sinamuang dan dia punya pasukan nggak bisa bikin apa-apa. Dangda. Kecuali Dangda bikin gol pertama, tapi mental kita bagus. Nyal kita. Alfred Riedel itu bermain nggak bertahan. Bermain dengan 4-3-3. Rizky Pora di kiri, kemudian ada Andik di kanan, walaupun diganti oleh Zulam. Ada Boas Salosa. Stefano Lillipali di tengah. Ya. Bagus, mereka bermain. Enak sekali tampil sama dengan Lestah Luhu kan? Lillipali. Bukan, Lestusen, Manahati. Sama Bayu Pradana kan bagus, nggak takut. Mereka nggak akan bermain. Itu top sampai Kiatisuk kaget. Kita masih bisa bikin 11 tembakan. Mereka bikin 11 tembakan waktu itu. Kita on target lebih tinggi. 4 on target, mereka 3. Coba kalah dalam ball position, tapi gaya seperti itu yang enak, yang mengejutkan bagi Kiatisuk. Bisa dilakukan oleh pemain-pemain kita. Kita lebih cepat. Kita mampu loh main. Kalau kita takut dengan pemain-pemain kita kan, karena kecepatan pemain kita yang diantisipasi oleh mereka. Cuman main 2 leg itu, Ropan. Benar. Punya cadangan tenaga nggak untuk supaya tidak emosi, nggak panik. Ketika kalau sudah dapat angka kita menang sama atau draw, enak bagi kita di leg pertama. Gue sih berharap ini jangan habis-habisan di sini, karena habis-habisan di sini kan jeda cuma 3
3 hari kan? 3 hari. Ya Sabtu 29 kan, dari ke Rabu 1. ke Sabtu, Rabu ke Nah, Sabtu. takutnya Sabtunya udah habis. Tapi kalau saya jangan pikirkan leg kedua. Pikirkan juga leg Jaga pertama dulu. ini. Jaga dulu. Kalau kita Jaga. memikirkan, oh kita akan pikirkan mereka sudah menang 3-0 lawan kita, ya selesai kita. Ya. Sama kayak Vietnam kan, Loh, dihajar dulu 2-0. Kalau leg pertama kita kalah 0-3, Kelar. ada yang datang ke ruang ganti nggak entar? Kan nggak boleh, ada peraturannya nggak boleh. Nggak boleh, datang ke ruang peraturannya ganti, itu nggak dihukum. bisa. Maksud gue pemain. Oh iya, Pemain. ada ofisial, pemain itu boleh. Yang terdaftar di. Yang terdaftar boleh. Iya. Tapi lu lihat tuh bagaimana Thailand, begitu pukul 2-0, nggak berkutik lagi kan, Iya, iya. hilang, habis. Tapi waktu Vietnam Vietnam kedua. di leg kedua, Thailand bermain berbeda dengan leg pertama. Tapi Thailand lebih enjoy bermain karena Nah sudah dapat itu 2. dia bermain. Iya. Maksud gue itu kalau Indonesia bisa mendapatkan cara bermain 2 wajah berbeda, Thailand di first leg Ya. lawan Vietnam dan second leg berbeda wajah Thailand yang bermain. Dan mereka tahu mereka nyaman sekali bermain. Iya. Terlepas dari apesnya Vietnam ya, tendangan mereka bagus-bagus. Tapi kalau ternyata. terulang lagi di Pekansari kita menang 2-1 misalnya di pertandingan pertama ini, oh bahaya Kok Thailand. Singapura kan bukan di Thailand kan? Ini Iya, Singapura. karena waktu Kita itu kan dapat. kita ke Raja Manggala, ke Bangkok. Iya. Ya. Udih. Kita cuma kalah 2. Cuma kalah 2 itu tipis Kalau dari 0-2. agregat. Kalau 0-2 saat itu. Nah, sekarang kan bermain di netral. Asal Bermain di Singapura. asal tidak inferior. Iya. Bahwa sejarah kita ya dari Ya, 9 lawan Thailand. pertemuan terakhir lawan Thailand kan kita juga cuman sekali. Ya, di Tapi kompetisi. terakhir kali kita main lawan Thailand kan sudah Sintayong tuh, seri 2-2 di Dubai. Iya. Bisa kok kita bermain. Makanya kita bilang bisa kalau di Pakansari kita bahkan bisa menang kok. Mereka bisa unggul duluan, Dangda bikin gol di menit 33, kita Iya. ambil di babak kedua. Oke. Rizky Pora dan Rizky Pora. Samoyama. Bisa. Walaupun mungkin bukan di kompetisi atau di turnamen ya, kita bisa melawannya. Ini yang menentukan lagi mentalitas kita apakah bisa step up atau one step ahead ketika di turnamen mengalahkan Thailand. Iya. Tapi kalau perkiraan formasi Pak Mirapan Ya. seperti apa nanti lawan Thailand leg pertama? Nggak ada Pratama, saya pikir Edo ya akan main ya. Oh, Luar Edo, biasa. ya, ya. Edo yang akan Waktu bermain. lawan Laos dia, Edo Iya, ya. lawan Laos kan dia waktu pertama Formasi, nggak mudah. Min. Nah, ini dia nih, ini Pak Mirapan menurut nih. saya ini. Dia akan bermain dengan 3 center back ya. Ya, kalau saya bermain dengan 5-4-1 lebih bagus. Oke. Ini lebih enak untuk mengontrol di tengah kan. Ya. Anda bisa melihat ada Fakhrudin di sana ya, ada Dewangga bisa bermain Loh, dari Skirido, kok ini Asnawi. ini kayak poster yang tadi rame di medsos. Ini ada foto Pak Mirapan. Kami ke final, bukan? Oh, beda ya. Beda. Kami ke final. Saya pikir mau bilang kami ke final juga Iya. itu. bukan Esra ya? Walian di depan, coba lihat. Satu kan ada 4 kan oke kita kan. Ada Witan, kemudian Ramai Rumaki kita nggak tahu Rumaki. apakah Rumaki main duluan atau Irfan Jaya kan. Witan, Tapi yang Walian. penting di tengah itu ada Rahmat Irianto kalau bugar ya. Ya. Iya. Rahmat Irianto oke bersama dengan Kambuaya, Ricky Kambuaya kan bagus. Kalau saya 5-4-1 ini jauh lebih enak. Oke. Jauh lebih enak. untuk kita main. Kalau Bung Wes, Ini nyerang ini ya. ini Bung Wes Iya ya. dong. Kalau Bung Wes seperti ini. Wih, ini pelatih siapa nih? Perbedaannya, oh ini juga kami ke final nggak? Oh bukan, beda ya. Ada Kami ke muncul di final. atas. Itu anggota DPR. Kami ke final. Ya Ini kan? ada berbedanya apa nih dari Pak Mirapan tadi? Oh hanya formasinya lebih rapat, strikernya juga Dedik ya. Kalau saya Dedi. Jadi dipilih kan. Tapi kita Saya- nggak ada bagus sama-sama ya? rumah kick ya kita Rumah ya. kick, ya. Bukan Irfan Jaya ya. Karena Betul. kalau Irfan Jaya masuk babak kedua enak tuh. Ada perubahan Ya, gaya ya. bermainnya. Tapi Masa. kalau dari awal takut habis. Karena Oke. mainnya sama Witan gitu terus. Dan kemarin kalau menurut gue di lawan Singapura mereka kehabisan karena secepat-cepatnya lu lari, Panji, lebih cepat bola lu tendang. Ya. Ketika membongkar pertahanan lawan, secepat-cepatnya lu belok-belok, lu tik-tak oper 2-3 itu akan lebih membongkar pertahanan lawan. Dan kemarin gue nggak lihat itu dilakukan oleh Irfan Jaya. Cuma Wes pakai 5 belakang, kemudian ada Irianto di depan situ ya Wes ya? Iya. Ada Irianto 1, kemudian ada 3 yang Karena lebih ke depan ya. saya ngeri dengan penguasaan permainan Thailand. Kalau kita tertekan garis pertahanan kita terlalu ke belakang, emang serem juga. Kalau saya untuk mengalahkan Thailand cuma satu sih. Apa itu? Matikan Canatip, Songkrasin, selesai kita. Oh, iya. Selesai mereka, berkurang. Dangda taruh aja depan, sudah pelan, mainnya udah pelan, sudah 33-34 Back kiri tahun. mereka nggak main, kan? Nggak Nggak main, Teraton nggak main, Teraton nggak main. Teraton nggak main, lebih bagus buat kita. Dan Mereka punya pemain. itu daerahnya Witan. Dan Teraton main di 2016. Iya, Kita iya. nggak main, jadi lebih enak sebenarnya. Tapi matikan aja tuh Canatip. Akan berkurang mereka punya pasukan bola ke depan, karena dia yang paling kuat nih. Iya. Ini Messi-nya Thailand ini. Iya kan, jadi bahaya nih Canatip. Cuma mereka masih punya pemain Leicester 1 ya. Ya. Apa? Tapi Sung Tawan ke siapa tuh? Tahu. Ya. Waktu- Tanawat. Saya tahu yang jago tuh Supacok tuh jago, Supacok Masih jago. 21 tahun kan? tapi lu lihat nggak waktu lawan Vietnam, kan golnya nggak cantik-cantik banget. Enggak, yang gol pertama kan juga dari blunder sebenarnya Nah, kan. sebenarnya kalau kita tidak melakukan kesalahan kayak gitu, bisa kita. Ya. Jangan blunder dan euforia kemarin itu lupakan, selesai di situ. Begitu hari berganti, euforia kemenangan atas Singapura yang bikin seluruh masyarakat Indonesia jantungan itu selesai di hari itu. Ya. Biarkan euforia itu cuma di sosmed.
sama orang-orang yang panjat ini Panjat tebing. Yang penting jangan takut, mental kita bagus, jangan takut. Kita bermain sama mereka, disiplin bermain. Udah oke itu. Jangan takut, ini kan. Cuma agak gawat juga, Ji, kalau saya bisa ingatkan. Ketika lawan Singapura mereka cari juara grup, mereka pakai pemain 11-11 cadangan semua. Thailand lawan Singapura dan masih bisa menang 2-0. Iya kan? Singapura dengan tim intinya yang main lawan kita kemarin. Artinya levelnya benar-benar jauh ya kita lawan Singapura ngos-ngosan kemarin kan. Nah, 9 pemain lagi. Thailand dikasih tim lapis. Tim lapis dulu masih bisa menang. Masih 2-0. Kayak kemarin Liverpool pakein tim anak mudanya ke lawan Milan masih bisa menang juga. Lawan Leicester? Maksudnya kenapa Milan? Ya itu kenapa? SSB Ada orang di Milan gitu. Tapi kalau kita ngomongin ini dari sisi konversi kita lihat yang muncul adalah sosok Egy Maulana Fikri yang kemarin juga menjadi menciptakan satu kontribusi untuk gol yang cuma ditapin sama siapa Irfan Jaya nggak salah ya. Irfan Jaya, ada gol bunuh diri kan dari Syawal kan. Ya ini kalau ngomongin Egy ada di konversi ini indikasi dia akan jadi starter nggak sih atau emang dia cuma jadi jubir karena bahasa Inggrisnya cukup bagus kemarin kalau ngeliat di konversi tadi ya. Lu lihat aja formasi kita ada Egy nggak di Nggak depan? ada. Nggak ada. Tapi menurut Formasi kalian kita nggak ada. mungkin nggak? Egy akan menjadi Dia masuk. Starter menjadi nggak mungkin salah satu pembeda di tengah pertandingan. Ya. Perubahan taktik, gue bilang wajah-wajah timnas era Sintayong itu banyak. Dia tinggal pakai yang mana. Pergantian pemain kalau menurut gue yang kurang berdampak itu kemarin selain gol Egy ya lawan timnas lawan Singapura kemarin pergantiannya kurang berdampak. Meskipun Egy nyetak gol. Cuma kita kan selalu nggak bisa diselami pemikiran cara Sintayong ini iya, kan. Kadang-kadang dia bisa melakukan, kita waktu Ezra main di leg pertama kan jelek sekali. Bahkan dua kali pergantian dia keluar kan. Ganti Dedi kemudian masuk lagi si Sagara. Tapi kemudian di leg kedua dimainkan dari awal. Orang berpikir bahwa Dedi akan main, Budo akan main. Tapi Kayak udah dihukum ya. dihukum kan, tapi bagus. dimainkan, dibikin gol lagi. Iya. Nah bukan tidak mungkin juga, ini bisa aja ada perubahan. Lagi. Egy yang masuk. Bisa aja. Tanpa striker Tanpa murni striker, ya. karena Egy kan punya kecepatan, punya skill yang bagus, ya. Egy punya dribbling Berharap pelanggaran. untuk membongkar pertahanan yang ketat. Karena Thailand ini kan baru 1 kebobolan sejauh ini, 12 memasukkan. Jadi pertahanan mereka juga kuat. Kuat banget. Nah, ini kalau melihat dari kemarin pergerakan dari lini depannya ini berkali-kali diganti tadi seperti Dang Wapi Ropan dari Dedik, Yudo dicoba di sana, Ezra Walian. Sagara masuk. Ini apakah Hani. memang mencari unsur kejutan atau emang menurut orang-orang bilang Sintayong belum menemukan satu orang yang memang bisa menjadi reguler tepat gitu, belum ada ya. Ada. Jadi Belum memang ada. dicoba terus. Liga kita kan kemarin gue juga ngomong sama Bung Ropan tuh, kalau boleh nggak klub-klub kita itu harus dipaksakan memainkan striker Indonesia. Oke. Kenapa? Ketika lu pakai striker asing paling banyak, Susah nyari. lu mau main bola, lihat, waduh saingan gue striker, gue mending jadi wingback aja deh atau jadi gelandang aja deh. Ya, benar, Nah kita nggak dapat striker, kenapa? Orangnya wing-wing Ngapain semua ya. maksain jadi striker tengah main nggak dipakai? Ujungnya striker saya pelari, ujung-ujungnya biasanya nggak bukan jadi yang nomor 9 di depan Nah, biasanya. kompetitifnya itu kan nggak dapat ketika lu nyari liga baru mulai, mana strikernya ya nggak ada. Tapi untungnya di kita, Ji. Ketika striker kita nggak begitu berfungsi, oke lah. Second Ezra bisa line kita, membuat ya. 2 gol, tapi second line kita jalan dengan bagus. Betul. Ya kan, sayap kita bagus, semua bisa bikin gol. Nah itu keuntungan dari kita. Iya, Thailand itu baru cuman punya 7 pemain yang nyetak gol, Ji. Ya kita lebih banyak. Kita 10 pemain Distribusi golnya kita yang lebih merata. cetak gol. Berarti kita punya varian serangan lebih banyak, orang-orangnya bisa lebih banyak. Gue bilang tadi, banyak wajah-wajah yang berbeda diberikan oleh Sintayong. Gue berharap kejutannya di situ. Kalau Elkan Bagot ini juga menarik sejak dia ini sejak gabung sama timnas lebih banyak dibandingkan menjadi pemain yang masuk dari babak kedua. Di laga final kali ini akan skema yang sama atau menurut kalian Elkan Bagot akan masuk sebagai starter? Dia bisa masuk di babak kedua bisa, saya pikir ya. Kalau Kenapa, Papi? Apakah karena dia faktor pengalamannya atau masih match fitnessnya masih muda, belum sekuat senior-seniornya atau? tentunya kan STY sudah berpikir, sudah melihat dari beberapa pertandingan di fase grup melihat dan dia tahu ini bahwa ini pemain lebih bagus bermain di babak kedua. Belum pernah starter kan? Belum pernah. Iya, oke. Tetapi dia bisa juga starter kalau Edo ini nggak dimainkan. Katakan ada Selon dari STY, kita nggak tahu kan. Rizky Ridho bergeser ke kiri. Ke kiri. Elkan Bagot masuk untuk membentuk 3 back bersama Dewa dan juga dengan Fakhrudin. Ini bisa terjadi. Dan kombinasi dengan Asnawi kan. Ya. Nah itu kalau memang ada jalan begitu, kita nggak tahu gitu. Oke, kita langsung tanya prediksinya dari Bung Mes dan Wapi Ropan. Leg pertama, Indonesia lawan Thailand 1-1. Aman, dapat 1 poin dulu yang penting ya. Kalau kita sih masih bisa draw. Masih bisa draw ya. 0-0 atau 1-1
oke, masih bisa. Yang penting mengamankan leg pertama dengan main main aman dulu untuk Jangan mengejar kalah leg dulu. kedua. Jangan kalah, itu kalah. penting. Jangan kalah yang penting Iya, ya. Karena kalau kalau kita kalah, selesai. Moralnya Ini ya, jatuh. moral Berat jatuh. untuk menatap laga leg Iya, keduanya. betul. Gue pernah nanya ke Tapi mantan-mantan pemain. walaupun ada yang berkunjung ke ruang ganti, moralnya nggak naik. Nggak ada ngaruh. Nggak. Iya. Tapi apa bisa? Nggak Emang- bisa lagi. udah, bisa? udah gitu waktu pelatih diambil sama dia ngomong gitu. Ntar muncul tim talknya, ayo semangat gitu kan. Lu ngomong siapa sih? Nggak tahu itu kemarin ada yang ngomong tim talk. Nih fokus nih serius nih Ya, serius. Gue nanya beberapa mantan pemain tim nasional. Ya. Mereka selalu ngakuin ketika berhadapan sama Thailand langsung aduh Nah, ya psikologisnya udah ada inferior itu. tadi rasa History. rendah diri nggak boleh kejadian. Kenapa? Lu punya pelatih kelas dunia men. Nah, ini yang Lu harus punya pelatih dibedakan. kelas dunia dan lu mengejutkan. Kalian tuh semua mengejutkan di Piala AFF dengan anak muda rata-rata kan 23 tahun. Ya. Kita nggak pernah pakai Average-nya. Victory Bongnevo. Cadangan. Hanya 2 pemain yang kepala 3 loh Ya, sama Farudin. Farudin. Tapi Farudin kan masih 32 ya. Ya 32. Nah, masih muda-muda, masih punya harapan. Karena itulah Sintayong pakai kalian anak muda untuk bisa dibentuk. Betul. Daripada pakai pemain tua yang susah dibentuk. Ya. Nah, kalau anak muda ini inferior, apa bedanya kalian sama yang kemarin-kemarin inferior juga? kita Nggak lihat. boleh. Tapi lini belakang tetap harus menjadi perhatian juga. Karena lini belakang kita kan itu selalu kebobolan, kecuali lawan Vietnam. Ya. Setiap bermain selalu kebobolan. Nah, ini berbahaya. Di 2 leg kemarin lawan Singapura juga. Jantungan. Berawal Jantungan dari Singapura. blunder atau set piece Iya, biasanya. jadi set piece ini yang berbahaya. Lawan Singapura kan kena 2 kali set piece. Ya, Waktu betul. kedua dengan Syahdan Sulaiman. Kemarin-kemarin Jadi kita nggak harus boros betul-betul buang bola. Nggak panik buang bola. Kemarin lawan Singapura, kayak kembali gue melihat ini timnas berapa tahun lalu ya? Long-bol lagi kan seperti biasa. Nggak boleh kejadian, percaya diri lah. Itu dia, kita dukung timnas percaya diri menghadapi Thailand. Jangan lagi melihat dari sejarah, jangan lagi inferior. Terlepas dari memang kualitas pemainnya punya pengalaman di atas para pemain muda Indonesia, tapi pemain muda Indonesia ini tidak kenal takut dan juga masih bisa berkembang lebih jauh Bisa. untuk meraih potensi maksimalnya. Oke, thank you Pak Mirapan, thank you juga Bung Wes. Kita dukung Indonesia besok meraih hasil terbaik. Jangan lupa juga nontonnya di nggak nonton saya aja, di nonton yang lain nggak apa. Di mana? Gua nonton lu, gua nggak- Jangan. Di mana, Ji? Boleh Di mana? boleh bully komentatornya, tapi yang penting tetap dukung timnasnya. Oke, sampai itu ketemu dia. Jebretin, sampai ketemu Bang Wes, sampai ketemu Pak Mirapan, dan Indonesia semoga meraih hasil terbaik. Bye bye. Yeay! Wow. Mendebarkan. TV play. Gue datang, gue pengen belajar gimana cara public speaking. Ngomong mulu banyak bacot, kagak ada lucu-lucunya. Gue bilang, gue pulang aja, ngapain ini kagak beres. Ini saya curiga, jangan-jangan Pak CEO sengaja belikan saya tiket mahal dari Bali ke Jakarta. Karena emang pengen ngeliat tentara dibantai sama pelawak. Apa? FD. Oh, aman. Tadi ada gangguan. Oh. Gangguan. Ya, untuk pemenang di season pertama Yuasa Stand Up Olahraga League Rap dimenangkan oleh